Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Debili dengan NIM 2030 2050 2027. Puji syukur yang kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat berkumpul hari ini untuk berpidato tentang kelebihan dan kekurangan belajar bahasa Indonesia di masa pandemi. Berbicara soal bahasa Indonesia adalah tentunya bahasa utama dan bahasa terutama untuk persatuan yang kita gunakan untuk negeri ini. Bahasa Indonesia tentunya kita pelajari setiap hari, bukan baik secara materi ataupun komunikasi langsung. Bahkan saat pandemi yang terjadi sekarang ini. Permasalahan pandemi yang terjadi bahkan hingga sekarang ini mengakibatkan banyak hal terjeda, atau bahkan ada yang terpaksa harus berhenti karena ketidakstabilan keadaan, yang berarti belajar tatap muka secara langsung juga harus terjeda, yang sampai sekarang belum tahu pasti kapan itu akan selesai. Yang harus kita tahu dan kita sadari adalah bagaimana cara kita harus tetap belajar meskipun pandemi melanda, entah itu belajar hal moral ataupun non moral. Namun yang menjadi poin utama kita pada hari ini adalah bagaimana cara dan apa kelebihan dan kekurangan belajar bahasa Indonesia pada masa pandemi ini. Saat ini yang terjadi adalah cara belajar kita di masa pandemi ini dilakukannya dengan pembelajaran online atau biasa dengan meeting online. Tentunya itu hal baik karena kita tidak tatap muka secara langsung untuk menghindari terjadinya kontak langsung secara fisik ataupun berbicara secara langsung yang mengakibatkan COVID semakin mudah tersebar. Cara belajar bahasa Indonesia tidak hanya belajar bahasa Indonesia secara langsung, namun juga kita bisa belajar bahasa Indonesia melalui komunikasi ataupun secara online. Dan tentunya itu masih dalam konteks belajar bahasa Indonesia. Kelebihan belajar bahasa Indonesia di masa pandemi ini adalah kesempatan yang cenderung fleksibel. Kita dapat mencari informasi tentang bahasa Indonesia maupun dari internet ataupun dari buku, diiringi dengan kemajuan teknologi sekarang. Namun dari kelebihan pasti ada kekurangannya. Kekurangan belajar bahasa Indonesia di masa pandemi adalah tentu saja tidak dapat semua orang melakukannya. Untuk mencari tahu informasi bahasa Indonesia secara luas, terutama dengan teman-teman yang berada di daerah yang sangat kesulitan dengan adanya jaringan internet. Yang hanya dapat mereka lakukan adalah belajar dengan komunikasi langsung ataupun dengan akses belajar dengan buku. Tetapi permasalahannya adalah sebagian besar di daerah di Indonesia menggunakan bahasa daerah atau adat untuk sehari-hari. Dan yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah beberapa bagian Indonesia masih kesulitan untuk menggunakan jaringan internet. Dan yang saya lihat belakangan ini adalah sangat kurangnya etika dan kurangnya orang dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tentunya ini tidak lepas dari melesatnya teknologi yang diiringi teknologi yang diiringi tidak dengan edukasi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi kekurangan tersebut? Jawabannya adalah dengan menanggapi teman-teman yang berada di daerah. Kita dapat memberikan edukasi dengan terjun langsung ke daerah atau memberikan buku-buku tentang bahasa Indonesia, tentunya dengan protokol kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Kemudian bagaimana dengan moral yang menurun untuk bahasa Indonesia? Kita sebagai orang yang tahu akan hal ini harus memberikan edukasi yang baik tentang bahasa Indonesia dan membahas menggunakan bahasa Indonesia yang benar sehingga bahasa Indonesia dapat dilestarikan secara terus-menerus. Demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatian.